Pekerjaan rumah atau PR, dengar dua kata itu aja mungkin ada yang langsung ingat begadang ya. Kita semua ngerasa PR itu ya emang udah bagian dari sekolah dari dulu banget. Tapi gimana kalau saya bilang sejarahnya itu sama sekali nggak kayak yang kita bayangin? Yuk kita bedah sama-sama. Buat kita semua, PR itu udah jadi rutinitas. Pulang sekolah, taruh tas, buka buku, kerjain tugas. Udah kayak ritual aja gitu, yang jarang banget kita pertanyakan. Rasanya, ya emang udah seharusnya begini kan? Pekerjaan rumah. Coba deh dengerin kata itu. Mau itu kenangan pusing ngerjain soal sampai malam atau rasa lega pas akhirnya selesai, hampir semua orang di dunia ini punya cerita soal PR. Ini pengalaman yang universal banget. Nah, tapi ini pertanyaan kuncinya. Apa benar dari dulu emang udah kayak gini? Apa PR itu dari awal mula emang udah jadi bagian wajib dari pendidikan? Pertanyaan simpel ini ternyata bisa ngebongkar semua asumsi kita loh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin kaget dari sejarah PR. Siap-siap ya, karena ceritanya ini benar-benar di luar dugaan. Jadi, jawabannya apa? Ternyata enggak. Sesimpel itu. Jauh dari kata diterima semua orang, PR itu di awal kemunculannya justru ditentang habis-habisan. Ini fakta sejarah yang sering banget kita lupain. Nah, ini yang menarik. Kutipan ini nunjukin kalau yang nentang itu bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak orang. Ini bukan sekedar protes kecil-kecilan, ini udah kayak gerakan penolakan massal pada masanya. Tentu aja pertanyaan berikutnya langsung muncul di kepala kita kan. Kalau banyak banget yang nentang, alasannya apa dong? Apa sih yang bikin sesuatu yang sekarang kita anggap normal, dulu itu dianggap masalah besar? Yuk kita gali lebih dalam akar penolakannya. Ternyata inti masalahnya itu sangat-sangat mendasar dan ada hubungannya dengan kehidupan di luar sekolah. Dan ini dia biang keladinya. PR itu dianggap sebagai pencuri waktu. Waktu berharga yang seharusnya dipakai buat keluarga, buat istirahat, buat main, malah diambil sama tugas sekolah. Sesuatu yang fundamental banget. Tapi jangan salah sangka dulu ya. Orang-orang yang protes ini bukan berarti anti belajar atau nggak mau anaknya pintar. Bukan itu masalahnya. Mereka cuma menolak jam sekolah yang seolah-olah diperpanjang sampai masuk ke ranah pribadi dan waktu keluarga. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak pertarungan antara dua dunia yang berbeda. Dunianya sekolah dan dunianya rumah. Dan PR jadi garis depan pertempuran itu. Pada dasarnya seluruh perdebatan ini tuh soal perebutan satu hal yang paling berharga dan nggak bisa diulang, waktu. Jadi pertanyaannya, siapa sih yang sebetulnya berhak atas waktu seorang anak setelah bel sekolah bunyi? Nah, di sini kelihatan jelas banget kan benturannya? Di satu sisi ada tuntutan tugas sekolah. Di sisi lain ada kebutuhan waktu bareng keluarga, buat ngobrol, buat main. PR seolah-olah jadi beban yang bikin timbangan ini jadi berat sebelah. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang jadi bahan perdebatan panas waktu itu. Jadi ini bukan lagi sekedar soal tugas tambahan, tapi soal batasan. Sampai mana sih otoritas sekolah berlaku? Dan kapan otoritas orang tua dan ruang keluarga dimulai? Walaupun perdebatan ini udah terjadi ratusan tahun yang lalu, kok rasanya gema pertanyaannya masih relevan banget ya sampai sekarang? Ini bukan cuma pelajaran sejarah, tapi kayak cermin buat kondisi kita saat ini. Jadi saya tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Apakah konflik antara tugas sekolah dan waktu keluarga ini cuma cerita lama? Atau jangan-jangan ini adalah cermin yang nunjukin perdebatan yang sama persis yang masih kita alami di rumah kita setiap malam? Coba deh direnungkan.